Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama tafaqquh fiddin. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang fikih muamalah di kajian halal dari aspek muamalah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang halal dari aspek substansi atau zatnya, bahwa kalau kita membahas tentang halal itu cakupannya sangat luas. Jadi ada aspek muamalah, itu kita kaji dalam fikih muamalah. Ada aspek zatiyah, itu yang sekarang lagi menjadi fokus dari pemerintah kita dengan hadirnya undang-undang jaminan produk halal tahun 2014 yang sudah mulai diterapkan pada Oktober 2019. Nah, nanti pada tahun 2024 itu sudah para pengusaha, para produsen itu wajib mensertifikatkan produknya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mengkaji dan mempelajari tentang halal, terutama yang berkaitan dengan halal kontemporer, karena pembahasan tentang halal itu merupakan bagian yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan sampai dikatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang paling tahu tentang halal haram. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling tahu tentang halal haram. Sampai Umar bin Khattab itu beliau mengatakan kematian 1000 orang ahli ibadah, kematian 1000 orang ahli ibadah, ahwanu alayya, itu lebih ringan bagi saya dibandingkan dengan kematian satu orang yang dia tahu tentang halal haram. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena 1000 orang ahli ibadah yang dia tidak memperhatikan halal haram,
bisa saja ibadahnya tidak diterima. Ini bahaya. Sehingga ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam kajian kita, agar kita senantiasa bisa memilih yang halal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita perlu membahas tentang halal saat ini? Karena kita perlu menghubungkan antara pemahaman halal kita, yang rata-rata kita itu memahami halal itu dari pengetahuan yang ada mungkin dalam fikih klasik, pemahaman halal yang ada dalam fikih klasik, yang perlu kita hubungkan dengan persoalan halal haram saat ini. Karena di situ ada kekosongan. Jadi perlu kita sambungkan, kita hubungkan antara halal yang kita pahami dalam Al-Quran maupun hadis atau dalam fikih dengan persoalan-persoalan kontemporer saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat ini banyak sekali digunakan bahan-bahan yang berasal dari bahan yang tidak halal. Itu banyak sekali yang dipakai. Itu hampir semua yang bisa digunakan dalam produk yang kita konsumsi setiap hari, baik itu produk makanan, minuman, obat-obatan, barang gunaan. Sehingga tidak heran kalau nanti ada kulkas disertifikasi halal misalnya. Kenapa seperti itu? Atau dulu muncul tentang jilbab halal, dan itu rame. Kenapa jilbab harus halal? Jadi pengertian halal itu tidak harus yang dimakan saja atau yang diminum saja, termasuk yang kita pakai. Karena nanti dalam kaedahnya itu termasuk misalnya sabun yang kita pakai atau sampo yang kita pakai, termasuk pasta gigi yang kita pakai, itu kenapa harus halal? Padahal itu tidak kita makan. Jadi pengertiannya adalah setiap yang najis itu haram. Tidak. Jadi semua yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram najis. Jadi setiap yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram najis. Maka nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dalam memahami hukum alkohol, dalam memahami hukum alkohol. Alkohol itu adalah bagian yang ada dalam khamr, minuman keras. Apakah alkohol itu hukumnya suci atau najis? Alkohol itu masuk suci atau najis? Itu banyak sekali nanti kegunaan dari alkohol. Kita pakai untuk minyak wangi, di minyak wangi yang menggunakan alkohol. Dalam obat batuk yang kita minum mungkin ada kandungan alkohol. Dalam
membersihkan luka misalnya, atau untuk membersihkan alat-alat kesehatan itu juga menggunakan alkohol. Nah, itu kira-kira boleh atau tidak? Di situ ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan itu najis, khamr itu najis. Nah, itu pembahasan penting yang sering kita temui dalam seharian kita. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bahan-bahan non halal itu yang digunakan dalam produk-produk kita. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan penyembelihan. Ya, berkaitan dengan penyembelihan. Yang kita sering mengkonsumsi misalnya begini. Jadi halal haram itu tidak hanya berkaitan dengan hewan yang diharamkan saja, termasuk hewan halal. Ya, ketika penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat, bisa saja ayam yang kita konsumsi setiap hari, yang kita beli itu ayam yang tidak halal. Kenapa? Karena penyembelihannya keliru. Dan itu banyak sekali kekeliruan. Ya, kalau kita lihat di pasar atau di tukang sayur atau ya bahkan di apa itu yang rumah potong unggas itu banyak sekali keliruan. Mulai dari cara motongnya, ya. Coba nanti kalau kita beli ayam, ya kita harus periksa dulu, bener nggak yang dipotong itu di lehernya itu harus kita teliti, harus kita perhatikan. Selama ini kita hanya percaya saja bahwa yang menyembelih adalah orang Islam, ya kita yakin bahwa yang menyembelih adalah orang Islam. Jadi walaupun dia sudah ahli menyembelih itu, sudah puluhan tahun menyembelih unggas itu karena dia jualan ayam potong, belum tentu ya yang dijual itu halal. Belum yang jual orang Islam. Banyak sekali permasalahannya. Ya. Jadi kalau kita tanya, kalau kita perhatikan itu, ya. Jadi cara motongnya itu paling terkadang banyak sekali kesalahan, terutama untuk pemotongan dua saluran itu. Dua saluran itu, saluran makanan dan saluran pernafasan. Dan itu tidak mudah. Ya. Kita sendiri sudah membuktikan. Ya. Bukan bukan mengarang ini. Jadi berapa kali kita coba beli ayam itu selalu ada saja yang salah gitu. Ya. Pernah beli 2 ayam, ya. Yang satu motongnya benar, yang satu salah. Jadi tidak terpotong, ada yang tidak terpotong 2 saluran itu. Memang disembelih tapi 2 saluran itu tidak terpotong. Ya. Ini harus kita lihat. Ya. Kemudian berikutnya kita beli. Saya sudah kita sampaikan cara nyembelihnya begini. Betul, nyembelihnya betul. Tapi giliran itu dia cara baca basmalahnya cuma sekali di awal saja. Jadi katanya dia menyembelih sekian ratus ayam, jadi basmalahnya di awal saja. Selanjutnya enggak. Ya, itu juga tidak halal. Ya, itu tidak halal. Jadi walaupun potongnya benar, begitu enggak baca basmalah, enggak halal. Ya.
maka nanti diperhatikan kalau beli ayam, yang dilihat pertama itu lehernya yang dipotong itu betul apa tidak. Jadi kalau 2 saluran itu minimal ya, itu batas minimal. 2 saluran itu harus terputus, saluran makanan dan saluran pernapasan. Ya, nyembelihnya pun itu kalau dia terlalu ke atas, nanti yang dipotong itu bukan 2 saluran itu, tapi pangkal lidahnya. Dan itu tidak terpotong, tapi ketarik saja. Itu paling sering terjadi. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayam yang sangat sederhana. Bagaimana dengan penyembelihan kambing, sapi yang jauh lebih susah? Ya, jauh lebih susah. Karena dia lebih besar kan? Kalau ayam kan kecil, harusnya lebih mudah. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan-persoalan yang memang kita harus tahu. Ya, paling tidak ya, kalau kita ingin yakin penyembelihannya ya kita sendiri kan. Atau syukur-syukur kita bisa usaha itu misalnya ya, yang kita pastikan misalnya ayam potong atau apa namanya tadi itu daging sapi yang memang ya, disertifikasi. Kalau sekarang itu standarnya disertifikasi. Kalau tidak, ya tadi meragukan. Ya, meragukan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang hal-hal yang perlu kita bahas. Kemudian, ya ada perbedaan antara halal dalam fikih klasik dengan halal dalam pemahaman kontemporer tadi. Jadi kalau dalam fikih klasik itu yang dibahas itu hanya halal ya yang sifatnya itu original itu masih asli. Ya, misalnya yang dibahas adalah tentang keharaman babi itu haram, darah itu haram, kemudian bangkai itu haram, khamr itu haram. Nah, sementara halal kontemporer itu lebih detail lagi, yaitu berkaitan dengan turunannya. Ya, babi sudah berubah menjadi gelatin, ya, misalnya. Ya, nanti bisa juga sudah berubah menjadi bahan-bahan lain. Jadi babi itu termasuk bahan yang ya pada saat sekarang itu sudah berubah menjadi apa saja. Ya, tulangnya bisa menjadi kalsium. Kalsium itu digunakan dalam produk apa saja, termasuk produk susu, termasuk produk apa namanya tadi pasta gigi. Makanya pasta gigi harus ada sertifikat halalnya. Karena dalam produk pasta gigi itu bisa saja digunakan kalsium yang tidak halal. Jadi sering diiklankan itu produk pasta gigi itu mengandung kalsium. Itu kalsiumnya halal atau tidak? Ya, ketika kita makan misalnya roti misalnya, yaitu di situ ditambahkan bahan-bahan tambahan, ya, termasuk yang disebut dengan apa itu L-cysteine yang diambil dari yang berasal dari rambut. Jadi rambut itu bisa jadi makanan. Ya, bisa rambut apa saja, bisa rambut manusia, bisa rambut hewan. Itu kecanggihan teknologi. Jadi disitulah maka kita harus tahu tadi ya antara halal dalam fikih klasik dengan halal yang ada pada saat ini. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bahas dari yang mendasar dulu, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih kekinian. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halal secara bahasa artinya adalah bebas. Al-hilm, lepas artinya, tidak terikat, ya, bebas atau boleh.
banyak al aslu fil asya'i al ibahah. Aslinya yang halal itu lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Yang haram itu sedikit. Nah, pengertian haram adalah sesuatu yang terlarang, ya, sesuatu yang dilarang. Maka aslinya larangan itu adalah haram. Jadi para ulama mengatakan aslinya larangan itu haram. Al aslu fin nahyi al haram. Aslinya, jadi hukum syariat itu kan berkisar antara perintah dan larangan. Ya, jadi kita mengenal ada namanya 5 hukum syariat. Ya, 5 hukum syariat, yaitu berkisar antara perintah dan larangan aslinya. Jadi ada yang namanya apa? Wajib. Wajib itu apa? Ya, jadi itu berkaitan dengan perintah. Perintah itu ada 2, ada wajib, ada sunnah. Ya, perintah itu ada 2, ada wajib, ada sunnah. Nah, wajib itu adalah kalau perintah itu dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia mendapat dosa. Tingkatan di bawahnya disebut sunnah. Wajib itu juga sebenarnya tidak banyak. Wajib itu tidak banyak. Yang banyak itu sunnah. Ya, sunnah itu apa? Sunnah itu termasuk perintah, yaitu kalau dilaksanakan perintah itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Maka para ulama itu menyebutkan bahwa sunnah itu adalah untung. Ya, digambarkan sunnah itu adalah keuntungan. Kalau pengen banyak keuntungannya maka kerjakan sunnah. Nah, kalau wajib itu digambarkan modal saja. Jadi kalau kita pengen balik modal, ya lakukan yang wajib saja. Ibarat orang berdagang begitu. Jadi kalau pengen untung banyak, lakukan sunnah. Nah, bisa saja ketika kita hanya mengerjakan yang wajib saja, yang wajib itu bisa saja tidak sah, maka kita akan rugi. Ya, tidak balik modal, tapi malah rugi. Maka harus banyak tadi sunnahnya itu. Ya, sunnah, maka sunnah itu lebih banyak daripada wajib. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan. Larangan itu yang tertinggi tingkatannya adalah haram. Ya. Jadi tingkatan yang tertinggi adalah haram. Jadi kalau larangan itu, kalau dia ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Itu yang disebut dengan haram. Ya, haram. Kemudian di bawahnya disebut makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang dilarang juga. Maka kalau ditinggalkan dia dapat pahala, kalau dikerjakan tidak dapat dosa. Nah, yang tidak, ya haram ini juga tidak banyak. Yang haram tidak banyak. Yang makruh juga tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah yang mubah. Nah, mubah itu tidak terkait dengan larangan, tidak terkait dengan perintah. Gak ada perintahnya, gak ada larangannya. Dan itu lebih banyak. Oke, para ulama mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nah, sehingga halal itu masuk dalam wajib, ya, sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mubah. Itu masuk dalam wilayah halal. Ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita harus mengkonsumsi yang halal? Ini untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pahami, bahwa mengkonsumsi halal itu adalah
sebuah kewajiban. Jadi halal itu adalah kewajiban. Jadi kita itu wajib menggunakan, wajib mengkonsumsi yang halal. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, ya ayyuhan nas. Ini redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Jadi halal itu bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Mau dia orang Islam, mau dia orang non-Muslim, ya, semuanya mendapatkan kewajiban ya, dari Allah, yaitu untuk mengkonsumsi yang halal. Kulu mimma bil ardi halalan thayyiban. Kulu, makanlah kalian. Mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa saja yang ada di dalam bumi itu halalan, secara halal, yang halal, thayyiban dan yang baik. Halal lagi baik. Jadi yang halal itu pasti baik. Terus tadi kita sebutkan kaidahnya. Semua yang najis itu haram, tidak semua yang haram najis. Nah, semua yang halal itu pasti baik dan suci. Ya, semua yang halal itu pasti baik dan suci. Ya. Tapi tidak semua yang suci itu halal. Yang halal pasti suci, tapi yang suci belum tentu halal. Ya, jadi kaidahnya kebalikan dari yang haram tadi. Semua yang najis pasti haram, tidak semua yang haram najis. Semua yang halal pasti suci, tidak semua yang suci halal. Maka istilah yang dipakai adalah halal, bukan suci. Termasuk sabun tadi. Kenapa yang dipakai untuk sabun itu harus halal, bukan suci? Padahal yang dimaksud di situ adalah suci sebenarnya. Ya. Jadi sabun yang kita pakai itu harusnya suci, kan gitu bahasanya. Ya. Sabun, sampo, alat kebersihan kita itu untuk ngepel itu ketentuannya sebenarnya harusnya suci. Karena tadi yang halal pasti suci, tidak semua yang suci halal. Maka yang dipilih istilahnya adalah halal. Ya, yang dipilih adalah halal. Jadi itu lebih mencakup semuanya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jebakan-jebakan setan itu banyak. Ya, jebakan setan itu banyak. Kalau kita disajikan makanan yang enak sekali, siapa yang tidak tergiur? Dan gitu. Nah, dan makanan-makanan sekarang itu masya Allah luar biasa. Karena memang ya makanan-makanan sekarang itu desain yang dibuat, yang pertama adalah dari tampilannya. Tampilannya harus menarik. Ya, tampilannya harus menarik. Rasanya enak. Ya, harus enak. Ya. Selain enak, ya, betul tadi. Ya, bergizi. Jadi sebenarnya filosofinya begini. Kalau berkaitan dengan makanan itu, dari segi rasa dia harus lebih enak. Kalau biasanya rasanya juga lebih lembut. Kalau kita
kita makan roti misalnya Pak ya, produk-produk ya roti itu kan ada yang rasanya lembut di mulut, ada yang kasar, keras. Nah itu maka digunakanlah tambahan tadi, tambahan pasti biasanya tambahannya banyak, terutama diantaranya gelatin tadi ya. Jadi rasa, warna, bau ya, baunya juga yang harum, enak ya, itu daya tariknya. Nah untuk itu maka digunakanlah berbagai macam bahan tadi, bahan-bahan namanya bahan tambahan pangan, BTP ya, bahan tambahan pangan. Nah itu nanti coba akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, bahwa mencari yang halal itu adalah sebuah kewajiban. Tadi ayatnya kita diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal. Kemudian Abdullah ya menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Jadi mencari yang halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu. Ya, jadi fardhatun ba'dal fardhah itu mencari yang halal. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal adalah syarat diterimanya ibadah dan doa kita. Ini yang paling urgen di antaranya. Ya, hidup kita akan sia-sia, amal kita akan sia-sia kalau ibadah dan doa kita itu tidak diterima. Ini tadi termasuk godaan syaitan. Harus hati-hati. Ya, terkadang orang lebih mementingkan keuntungan daripada ya, halal haram. Ini kita harus hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi innal 'abda la yu'zafal luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbal minhu 'amalun 40 yauman." Demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, innal 'abda sesungguhnya seorang hamba itu ya, ketika dia memasukkan satu suap makanan haram dalam perutnya, ma yutaqabbal minhu, maka tidak diterima darinya amalun ya, amalan, perbuatan ibadah 40 yauman, 40 hari. Jadi kalau kita makan haram, tahu kalau itu haram, ya satu suap makanan haram itu amal ibadah kita tidak diterima selama 40 hari. Satu suap. Ya. Bagaimana kalau setiap hari? Ya, maka ini kita harus benar-benar berhati-hati. Ya, kalau berkaitan dengan alkohol misalnya, tadi kan banyak alkohol digunakan. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syarabal khamra fayaj'alha fi batnihi lam tuqbal lahu salatun sab'an." Barang siapa yang dia meminum khamr dan memasukkannya ke dalam perutnya, maka salatnya tidak diterima selama 1 pekan. 7 hari. 7 hari enggak terima. Wa in mata fiha mata kafiran, kalau dia meninggal selama 7 hari itu, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Ya, kalau kita sering mendengar berita ya, minum minuman keras oplosan sampai orangnya, dan itu kan banyak, ada kasus yang pakai jilbab, ada yang ya. Ini karena dia tidak tahu bahwa itu adalah tidak hanya haram saja, tapi dalam hadis ini diancam dengan ya, kekafiran. Fa in adhabat aqlahu an syai'in ya
minal faraid. Jadi kalau hilang akalnya, ya, kalau sampai dia hilang akalnya itu mabuk. Ya, tadi itu kalau tidak mabuk, dia minum minuman keras tidak mabuk, itu 7 hari ibadahnya nggak diterima. Kalau dia mabuk, ya, maka lam tuqbalu sholatul arba'ina yauman. Kalau dia mabuk, tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Fa in mata fiha mata kafiran. Kalau dia meninggal dalam 40 hari itu, ya, dihukumi, ya, ini seakan-akan menghukumi kafir itu mudah. Ini bukan kita menghukumi, tapi ini hadisnya seperti itu. Ya. Ada hati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkait dengan tidak diterimanya ibadah. Kemudian yang kedua, tidak diterima doanya. Ibadah sholatnya tidak diterima, doanya juga tidak diterima. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala, talaitu hadhil ayat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca ayat ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ayat yang tadi kita baca. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian berdirilah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajab da'wah. Wahai Rasulullah, doakanlah, ya, kepada Allah supaya Allah itu menjadikanku sebagai orang yang diterima doanya. Jadi minta, Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Rasulullah, ya, didoakan supaya Allah itu menerima doanya. Apa kata Rasulullah? Faqala lahu nabiyyu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, takun mustajabud da'wah, maka doamu akan dikabulkan. Ini menjelaskan bahwa faktor dikabulkannya doa itu bukan karena orang lain, ya, bisa juga karena orang lain, karena doanya dikabulkan bisa saja. Tetapi sebenarnya Allah itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diterima doanya dengan ketentuan makanannya adalah makanan yang halal, ya, yang halal. Nah, dalam hadis yang lain, ya, disebutkan innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sama perintahnya dengan para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan kerjakan amal saleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah, kulu, ya, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang terbaik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada para nabi sama dengan perintah Allah kepada orang-orang beriman. Jadi kenapa nabi itu dikabulkan doanya oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang makan halal, makanannya pasti halal. Gak mungkin, ya. Ini dilanjutkan oleh para ulama, para aulia. Ya, kenapa para aulia, para ulama itu doanya dikabulkan oleh Allah? Karena makanannya halal. Jadi kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan yang kita makan itu adalah halal, maka insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang haram itu mewajibkan kita, ya, wajib masuk neraka. Ya, kalau sudah jadi daging, yang menjadi darah, daging, tulang, bagaimana cara menghilangkan yang haram itu? Maka haram tadi juga kalau akan menjadi
sebenarnya ada beberapa bagian, tapi yang berkaitan langsung dengan azab ini adalah halal yang dalam bentuk makanan, ya, yang kita konsumsi, dan haram yang berkaitan dengan cara mendapatkannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti wa riba fannaru aula bihi." Rasulullah bersabda, siapapun orangnya yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram dan riba, maka neraka fannaru, neraka aula bihi, lebih baik, ya, lebih tepat, lebih utama baginya. Ya, daging yang tumbuh dari makanan haram. Tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang yang tidak beriman itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum." Orang-orang yang tidak beriman itu, mereka itu berenak-enakan, enak-enak, yatamatta'un, bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka itu makan seperti hanya hewan. Maksudnya apa? Hewan itu kan aslinya tidak kena hukum. Yang kena hukum itu kan manusia. Ya, hewan itu tidak kena hukum, tidak kena taklif. Mau halal mau haram yang dimakan tidak kena hukum. Hewan. Yang digambarkan orang yang tidak beriman seperti itu. Kama ta'kulul an'am. Ya, kita lihat ya, makanan-makanan yang hewan saja tidak makan dimakan oleh manusia. Ya, ada istilahnya makanan-makanan ekstrim. Makanan apa itu, Pak? Ya, termasuk kelabang, apalagi Pak? Ular, apalagi Pak? Kalajengking. Yang disebutnya makanan-makanan ekstrim. Itu kan, ya, padahal Allah sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak manusia itu. Ya, wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi rezeki oleh Allah dari yang baik-baik saja. Manusia itu rezekinya yang baik-baik saja aslinya, karena dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, dimuliakan oleh Allah. Jadi rezekinya adalah yang baik-baik saja. Tapi sebagian orang kan tidak seperti itu. Ya, apa saja dimakan. Ya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, makanan yang tidak halal itu akan menjadikan hati kita menjadi keras. Jadi ketika orang itu mengkonsumsi makanan yang haram, ya, itu akan diserap dalam tubuhnya, ya, dalam darahnya, kemudian ya, akan masuk ke dalam anggota tubuhnya, ya, darah tersebut kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh kita. Jadi darah itu kan mengandung banyak, ya, asupan makanan, yang itu disalurkan ke seluruh tubuh, ya, tidak terkecuali dalam hati kita, ya, dalam hati kita. Jadi maka di dalam Al-Quran disebutkan summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Ya, summa qasat qulubuhum, kemudian setelah itu hati, ya, hati kalian, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika kal hijarah. Ya, hatimu menjadi keras seperti batu. Ini diantaranya adalah karena mengkonsumsi yang tidak halal. Jadi apabila seseorang begitu sulit menerima kebenaran, maka bisa jadi, ya, makanannya atau minumannya, ya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ya, terdapat peringatan supaya kita itu menjaga hati kita dan menganjurkan supaya kita senantiasa memperbaiki hati kita, menjaga hati dan memperbaiki
hati. Ya, karena hati itu yang mengendalikan manusia. Jadi dikatakan oleh Nabi itu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh ya jasadnya. Seluruh perbuatannya akan baik. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya, dengan apakah hati menjadi lunak? Ia menjawab, dengan makanan halal. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya, apa yang harus dilakukan agar hati mudah menerima kesabaran? Maka beliau menjawab, dengan memakan makanan halal. Ya, ini jawaban Imam Ahmad. Kemudian ya, salah seorang mufassir bernama Tustari, beliau mengatakan, barang siapa ingin disikapkan tanda-tanda orang yang jujur, hendaknya tidak makan kecuali yang halal dan mengamalkan sunnah. Ini ya pengaruh dari mengkonsumsi yang tidak halal. Kemudian orang yang mengkonsumsi tidak halal, di antaranya pengaruhnya adalah hatinya gelisah dan merasa hidup terhina. Ya, kalau kita mengkonsumsi yang tidak halal, ya hati kita menjadi gelisah, tidak tenang. Dan itu sering muncul perasaan-perasaan yang bahasa kita galau ya. Ya, orang tidak tenang hidupnya, gelisah, takut, khawatir. Ya, ada saja perasaan yang tidak nyaman di dalam diri. Apa itu? Karena pasti ada dosa. Yang membuat hati manusia itu gelisah itu karena dosa. Ya, sesuatu yang tidak halal, termasuk makanan itu. Ya. Jadi orang yang mengkonsumsi yang tidak halal itu bisa mengakibatkan hatinya tidak tenang atau gelisah. Ada yang kata Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya kita mengkonsumsi yang halal. Silakan kalau ada sampaikan. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai ayam ini sesuatu yang kita memiliki di tangan pada orang kan makanan paling familiar yang kita kan ayam dibandingkan dengan yang lain, sehingga tidak ada di antara kita yang juga bisa makan gitu. Nah tadi kita bilang bahwa kita harus sangat hati-hati. Pertama, kalau kita beli ayam potong harus dilihat di lehernya bisa memotongnya. Problem yang mungkin muncul banyak kita tuh kalau pasar itu sudah dalam bentuk potongan. Iya. Ya kan? Sementara tukang ayam di pasar potong, saya belum yakin mereka punya sertifikat halal karena mereka potong. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian itu gimana menyikapinya? Kalau kita nggak beli kan repot juga. Terus yang kedua, bahwa kita harus baca basmalah setiap kali dia potong. Nah kalau misalnya ayam potong mesin seperti yang kita satu, rasanya juga kalau ribuan dalam sehari, nggak mungkin juga dia pakai baca basmalah karena kan potongnya pakai mesin, pasti sekali gitu. Nah itu gimana? Iya. Jadi kalau mesin itu ada pendapat para ulama yang mengatakan selamat itu tidak ada jeda. Jadi kalau dia motong langsung set, ya Bismillahirrahmanirrahim, dia motong langsung set sekian. Ya, tanpa ada jeda itu boleh. Nah kalau yang pemotongan manual biasa itu kan satu, nah itu ada jeda. Ya, kalau ada jeda itu setiap motong harus Bismillah. Tapi kalau tanpa jeda, sekali potong Bismillah pakai mesin langsung sen, itu kan tidak ada jeda. Itu boleh. Ya. Nah, yang sering kita konsumsi itu kebanyakan disembelih secara manual. Potong, ya potong. Biasanya kan kalau tukang
sembelih ayam itu ya sebenarnya ada alatnya sebenarnya ya, biar lebih memudahkan. Jadi dipegang kepalanya, sayapnya, kepalanya di gitu ya, pegang langsung taruh. Jadi kalau ada jeda itu dia setiap menyembelih harus baca basmalah. Ya, kalau tidak ada jeda itu dianggap satu. Ya, boleh. Jadi bismillah langsung set. Ya. Jadi kalau yang jadi masalah itu adalah kalau yang ada jeda itu. Kebanyakan lagi rumah potong unggas itu dia ada jeda. Yang mungkin sehari bisa dia potong itu 500 sampai 600 ayam. Bisa saja ya. Dan ya, dan saya tanya langsung ke distributornya itu juga ya, banyak masalah sebenarnya. Bahkan kadang yang nyembelih itu tidak sholat. Iya, cerita ya, orang cerita begitu kita ngobrol tentang halal itu, dia cerita yang distribusi itu yang nyembelih aja nggak, ini Ustaz, gimana itu nggak sholat orang. Bahkan waktu puasa juga puasa. Nah ini, jadi makanya kita harus hati-hati. Kalau sholat aja yang wajib ditinggalkan, puasa yang wajib ditinggalkan, bagaimana dengan tata cara penyembelihannya? Apakah dia memahaminya? Enggak. Ya, makanya sebenarnya kesempatan bagi kita, ya, kita yang tahu syariat, ya jualah itu ayam potong yang halal, apalagi nanti ada sertifikat halal, insya Allah banyak ininya, ya, banyak pembelinya kalau udah dipastikan itu halal. Ya. Sehingga harus ada pelatihan dulu. Yang menyembelih itu harus ada pelatihan menyembelih. Namanya juru sembelih halal, itu harus ada pelatihannya. Jadi antara teori dan prakteknya, ya teori, nanti cara menyembelih bagaimana? Begini. Ya, jadi cara menyembelih ayam itu ada caranya. Jadi banyakkan orang itu caranya keliru tadi. Asal dipotong aja, padahal itu jaraknya itu yang dipotong itu harusnya dari lehernya itu berapa gitu ya. Kalau sapi itu berapa jaraknya dari kepala itu yang dipotong. Ya kalau ayam itu jaraknya itu 1 jempol ya. Jadi dari ini apa namanya? Ya dari jempol kita gunakan untuk menekan tadi itu apa namanya? Saluran napas dan fulcrum dan mari. Ya, jadi kita tekan, terus setelah itu kita potong. Lagi final berarti sama kaos. Ya, karena nanti terutama saluran darahnya itu, ya, wujudnya itu. Jadi kalau dekat kepala itu dari samping kanan dan kiri, tapi nanti kalau dari setengah itu dia akan masuk. Nah nanti kalau udah lebih dari 1 jempol itu dia akan masuk dalam tulang, jadi malah tidak terpotong. Ya, jadi itu ada harus tahu ilmunya. Iya betul. Ya, jadi jarak sekian nanti akan kepotong di tengah. Ya, kalau dekat dengan leher dia ada di kiri kanan, tapi kalau sudah tadi jarak 1 jempol itu dia ada di tengah, jadi dipotong. Itu kebanyakan nggak begitu, motong ayam itu asal dipotong aja, sehingga terkadang saluran napas dan makanan itu ketarik ke bawah, sehingga yang dipotong adalah pangkal lidahnya, dan itu tidak terpotong, hanya terlepas saja. Itu sering kita. Nanti kalau kita cek ayam tadi itu, pemotongan yang benar itu dilihat dari bagian kepalanya. Ya, saluran napas yang bagian kepala. Kalau dia itu tampak 2 saluran yang terpotong, itu berarti sah. Ya, berarti sah. Nah, itu kadang kita tidak teliti. Ya. Banyak sekali tadi kesalahan-kesalahan yang kita temukan dalam penyembelihan itu. Nah, kalau tadi yang belum tersertifikasi misalnya, bagaimana? Ya paling tidak sertifikasi itu kan hanya untuk memudahkan kita sebenarnya.
Jadi yang beli itu tidak perlu lagi nanya-nanya, Pak, cara nyembelihnya betul apa tidak. Jadi kalau sudah dipasang misalnya logo halal di situ, tempat penyembelihan itu berarti sudah sesuai dengan. Jadi yang membeli itu sudah tahu karena sudah di training yang membeli. Ya, ada pengawasan, ada aturannya yang harus dipenuhi, gitu ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, kalau tidak ada, kita kan harus ya mungkin nanya-nanya dulu, ini nyembelihnya benar apa tidak, baca basmalah apa tidak, misalnya kan. Ya, bisa saja tadi nyembelihnya betul tapi tidak baca basmalah. Ini tuh terjadi ya pernah itu. Hari pertama cara nyembelihnya salah, hari kedua nyembelihnya betul, tapi sayangnya baca basmalahnya cuma sekali. Ya, akhirnya ya, itu sama saja boleh. Jadi untuk halal aja lebih sulit tadi. Ya. Belum lagi nanti cara pengolahan, ya cara pengolahan ayam yang halal disembelih dengan cara yang benar, tapi cara pengolahan, misalnya ayam bakar, kita sering beli ayam bakar. Ayam bakar itu cara masaknya bagaimana? Ya diungkep bisa, langsung bisa. Bisa. Ya. Dimakan. Membubuinya pakai apa? Apanya? Ketika membubuinya. Ya macam-macam, mau gaya Jawa, gaya Kalau ayam bakar itu, ya betul. Ada yang nanti ketika bumbunya dicelup ada, celupkan dalam bumbunya, tidak ada masalah. Tapi sering kita jumpai itu ketika dia membumbuinya menggunakan kuas. Ya, jadi kalau panas kan nggak bisa sentuh. Jadi untuk memudahkan biasanya berjepit gitu, ya dibolak-balik gitu, itu kan bumbuinya pakai. Nah kuasnya dia bisa hati-hati juga. Iya, kuas. Terutama kuas bulu, harus hati-hati kuas bulu. Bulunya bulu apa saja gitu. Betul, kita harus hati-hati. Kalau dari Cina biasanya babi. Iya, betul. Benar. Ya. Jadi ayam bakar, terus ikan bakar, yang bakar-bakar itu harus hati-hati. Ya, syukur-syukur kalau dia bumbunya nggak pakai itu. Tapi banyak gitu ya, banyak. Jadi bentuk caranya macam-macam memang. Ada yang dicelup, ada yang macam-macam. Tapi kalau pas pakai kuas tadi, ya, nah itu tanpa ya kita pikirnya tadi halal tapi ya, ini banyak terjadi. Jadi yang kalau pakai kuas-kuas itu kita harus hati-hati. Kalau kuas makanan sih nggak masalah, ya atau yang terbuat dari bahan alami. Ya. Ini kita harus hati-hati. Tadi ayam potong, praktikalnya kita nggak mungkin setiap kali kena manusia ayam gitu ya, terus kita nggak bisa, rasanya nggak banyak dari kita kayak gitu yang dulu. Nah, kalau kita ke ayam yang dijual di perusahaan, biasanya mereka kan ada sedikit yang mana gitu. Karena masalahnya kalau kita sekarang katakan kalau masalah belum gitu ya, beli ayam potong, ayamnya juga ada lagi bisa cek gitu Pak. Iya, potong-potong apalagi. Kalau kita tanya, potong ayamnya sesuai syari nggak? Malah bisa berantem gitu. Ya, jadi hak konsumen itu boleh bertanya, konsumen itu boleh bertanya. Iya, itu hak konsumen sebenarnya. Cuman kadang masyarakat kita itu konsumen malah jadi nggak enak kalau nanya. Jadi iya benar, khawatir tersinggung yang ditanya, kan gitu. Tapi itu penting. Padahal itu penting. Ya, makanya ini termasuk kebijakan pemerintah, mudah-mudahan ya, segera terrealisasi. Sekarang kan masih dalam proses ya, mempersiapkan perangkatnya. Jadi nanti dalam ketentuan undang-undang itu semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal, termasuk yang jualan ayam potong, ya itu dia wajib bersertifikat halal. Maka ini sebenarnya banyak peluang pekerjaan nanti, ya terutama kalau sudah awal 2024. Sekarang lagi di pemerintah itu sedang dipersiapkan ada namanya pendamping halal, penyelia halal. Pendamping halal, penyelia halal. Dan pendamping halal itu termasuk pekerjaan yang yang menjadi pekerjaan
benar-benar diterapkan. Karena apa? Semua yang beredar wajib, dan itu dibutuhkan di mana-mana. Kalau di wilayah kita belum ada itu, ya mungkin halal center belum ada di wilayah kita. Nanti pedagang-pedagang menjual itu wajib punya sertifikat. Kalau enggak, nggak boleh beredar, nggak boleh jualan. Ya. Jadi memang sekarang agak lebih susah betul, ya, agak lebih susah. Ya. Jadi solusinya bagaimana ya? Kalau mau agak capek sedikit, beli ayam hidup, potong sendiri. Ya. Beli ayam hidup, potong sendiri. Atau kalau kita pesennya, tolong ya Pak, misalnya kita ketika beli, kita melihat nyembelinya, kita tahu nyembelinya, tidak ada masalah. Kita pastikan aja. Jadi kita pastikan sendiri, ya kita sendiri lihat nyembelinya dan ya. Karena tadi ketika memotong ayam itu juga bisa saja dia ketika dipotong masih belum mati, masukkan dalam air panas. Itu matinya bukan karena disembelih, tapi karena air panas. Sembelih langsung. Itu maka harusnya kan ada ketentuan itu diistirahatkan. Jadi ketika sembelih diistirahatkan, artinya benar-benar mati dulu. Itu benar-benar mati baru masukkan air panas, kemudian dibersihkan bulunya. Itu banyak sekali terjadi karena mungkin dia terburu-buru, potong set langsung air panas langsung, ya, saking banyaknya. Nah, itu bisa jadi masalah juga. Ya itu harus tadi kita hati-hati. Ya, jadi makanya orang-orang yang jualan ini ya harusnya paling tahu halal haram ya mereka. Ya, harusnya. Karena mereka yang menyediakan untuk orang banyak. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.